Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, apa kabar? Luar biasa. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, masih tentang tema kasih yang benar. Ini adalah part yang keempat atau bagian yang keempat. Semoga ini adalah yang terakhir. Untuk malam hari ini kita akan berbicara tentang kasih yang benar. Ya, nah saudara, sebagai bentuk rangkumannya, karena ini yang terakhir. Jaga betul kualitas daripada kasih itu. Sehingga kasih itu tidak menjadi kasih yang salah atau kasih yang sesat. Ya. Karena dicampur dengan motivasi yang salah. Sehingga terjadi sebuah pergeseran kasih. Nah, oleh sebab itu, pastikan Anda ada di tempat yang tepat. Dunia, ya walaupun Anda harus memijakkan kaki Anda di dunia ini, sebenarnya dunia ini bukan tempat kita. Ini adalah tempat di mana kita hanya sementara waktu untuk dibentuk ada di dunia ini. Tempatnya proses dalam kehidupan kita, ke dalam kehidupan ini, itu adanya di dalam dunia ini. Nah, Bapak Saudara, kasih itu harus melampaui cintamu kepada semua dunia dan segala isinya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kasih itu selalu berhubungan dengan hati. Kalau hatimu ada di dunia ini, berarti Anda mengasihi dunia. Hatimu ada di dalam harta, Anda mengasihi harta Anda. Pastikan arah motivasi hati kita itu cuma satu, yaitu mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberikan rangkuman dalam 10 hukum itu ya, dirangkum menjadi 2 hal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Apa artinya segenap? Utuh, ya, segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu direvisi, salah satunya yang urusan dengan manusia itu, kasihlah sesamamu manusia ya seperti aku mengasihi kamu. Saudara, ada peningkatan ya, ada peningkatan. Jadi kualitas kasih itu memang sama Tuhan itu dipercayakan dulu kepada kita untuk kita kelola. Jadi semua ada potensi dan Tuhan mau melihat kasih itu bisa nyata dalam kehidupan kita atau tidak. Jadi orang yang menerima Tuhan Yesus itu adalah orang yang sudah berpotensi untuk hidup dalam kasih. Karena diberi modal, modalnya kasih itu sendiri. Adanya Yesus di dalam hati Anda itu adalah bentuk wujud daripada kasihnya Bapa. Amin. Nah, jadi Bapak menginvestasikan apa? Menginvestasikan benih yang namanya kasih di dalam diri Anda itu. Tergantung saudara, lahan atau medianya. Kalau hatimu menjadi tanah yang baik, benih yang jatuh ke dalam hatimu, benih kasih ini akan bisa bertumbuh sampai menghasilkan buah 100 kali lipat ganda. Kasihmu sama seperti kasihnya Bapak. Kasihmu sama seperti kasihnya Yesus. Amin. Kenapa? Benihnya sama. Benihnya sama. Amin. Kalau Anda mampu memaksimalkan, buahnya sampai pada 100 kali lipat ganda. Amin. Sempurna di dalam kasih. Nah, saudara, kasihnya Allah itu, kemarin sudah kita bahas ya, seperti atmosfer. Menjadi sebuah kebutuhan di dalam kehidupan kita. Saya tanamkan sekali lagi, manusia itu tidak bisa hidup di luar kasih. Kalau kehilangan kasih sedikit saja, manusia itu jadi error. Seperti orang yang kekurangan oksigen dulu. Anda tahu ya? Orang yang kekurangan oksigen itu dalam arti kerohanian seperti ibaratnya orang Kristen yang kehilangan kasih. Sehingga banyak bentuk tuntutan. Nah, kalau Anda sudah mulai ini,
ya, tuntutan itu mempengaruhi hidup Anda, pertama, Anda akan menuntut Tuhan. Anda akan menuntut lingkungan Anda. Anda akan menuntut sesama Anda, bukan? Nah, ketika tuntutan itu terus bertumbuh, dan ketika tuntutan itu tidak tercapai, Anda mulai gelisah, Anda mulai risau, Anda mulai cemas, Anda mulai khawatir, dan sebagainya. Jadi orang khawatir itu karena apa? Karena menuntut. Ya. Nah, kalau Anda hidup di dalam kasih itu ada semua yang Anda butuhkan itu sudah ada di dalam kasih itu. Amin. Jadi kasih Bapa itu komplit. Memenuhi apa yang semua Anda butuhkan. Kalau Anda sudah mengalami, ya, melihat, memiliki, menerima apa yang sudah Anda butuhkan, apakah Anda masih menuntut? Tidak, betul nggak? Sebuah tuntutan membuktikan Anda kekurangan sesuatu. Ya, ini prinsip ya. Sebuah tuntutan muncul di dalam diri kita karena Anda membutuhkan atau kekurangan sesuatu. Buat dirimu penuh. Amin. Buat dirimu penuh. Tinggal di dalam kasih-Nya Allah yang luas seperti samudra itu, alami sampai Anda tenggelam di dalamnya, tidak ada lagi tuntutan yang Anda ajukan. Kenapa? Semua kebutuhan Anda sudah dipenuhi. Amin. Seperti orang yang ada di lingkungan yang sehat. Dia tidak memperdulikan lagi nih, oh, aku butuh udara, aku gini, enggak, betul enggak ya? Satu toh, yang dilakukan di tempat yang aman dan nyaman seperti itu, dia hanya menikmati. Amin. Orang yang sudah bosan hidup di kota ini ya, apalagi kota metropolitan Jakarta yang sudah polusi seperti itu, nanti weekend, Sabtu atau Minggu, nah makanya puncak Bandung ya, itu terus kalau Sabtu Minggu penuh. Kenapa? Di Bandung dan di puncak itu udaranya lebih segar dibanding di Jakarta ya. Apalagi di Sunter ya. di Jakarta, makanya pada ngungsi semuanya ya, ngungsi ke puncak. Ngapain saya ke sana? Turun dari mobil, menghirup udara segar. Amin. Kalau di Jakarta perlu AC, di sana bilang enggak usah pakai AC, enggak usah pakai AC, buka jendela aja, buka kaca, ya. Lalu kepalanya melongok sambil menghirup, gitu ya, menikmati. Itu tandanya. Kenapa? Lingkungannya memenuhi, ya. Sementara tempat tinggal mereka waktu di Jakarta, di kota metropolitan yang sudah polusi itu, namanya udara sehat itu sudah nggak ada lagi. Dia hirup campur dengan asap dari knalpot. Nggak enak dan sebagainya. Nah saudara, kasih-Nya Allah itu mengalir. Saya ingat satu lagu, mengalir, apa namanya? Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, mengalir, mengalir, mengalir di hatiku. Dia waspadai. Jangan menghirup udara yang beracun. Apa itu udara beracun? Lingkungan yang jelek. Ya, pahit hati, sakit hati, jengkel, amarah, itu udara yang beracun. Ya. Tinggal di dalam Allah. Dalam Galatia pasal 5 itu kan ada dua perbandingan. Ada perbuatan daging dan ada buah kasih. Itu enggak ya? Kasih. Gitu. Nah, di situ kita lihat nih, buah rohnya ada di situ. Kasih itu sendiri, Paulus juga mengatakan, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar, kasih itu rela mengampuni, dan sebagainya. Nah, itu perbedaannya. Itu bicara tentang atmosfernya. Rasanya orang tinggal di dalam kasih dan orang yang tidak tinggal di dalam kasih. Nah, saudara, kalau kita terus menghirup udara yang beracun, disodorin ya dengan lingkungan yang buruk,
Lingkungan Anda adalah orang-orang yang suka ngomel, orang-orang suka marah, orang-orang suka menuntut, orang-orang yang suka jengkel, hutang nggak bayar, dan sebagainya. Ya, nah, lambat laun Anda akan krisis kasih. Dan lama-lama, saudara, ini akan mempengaruhi apa, saudara? Ya, nah, mempengaruhi perasaan Anda, membuat perasaan Anda menjadi tumpul. Ya, Anda tahu tumpul? Nggak sensitif lagi. Nah, kenapa? Karena sudah diblok ya dengan hal-hal yang buruk yang menimpa itu. Ada hal lain, ini kata Allah Bapa ya. Ada hal lain yang kamu perlu tahu anakku, yaitu kekuatan untuk meraih berkatku datang dari kesadaran akan kasihku. Mereka yang tidak pernah mengasihi juga tidak akan pernah mengerti kasihku ini. Jadi hidup dalam kasih itu harus kita sadari. Kesadaran akan kasih Allah kita terima, lalu kita juga mulai mengekspresikan kasih itu kepada sesama. Nah, itu harus cepat kita lakukan supaya apa? Supaya kita mengerti sebuah mekanisme ini. Tadi dikatakan mereka yang tidak pernah mengasihi juga tidak akan pernah mengerti tentang kasihku itu. Coba saudara, kalau Anda merenungkan, kenapa Bapak itu punya ide menurut Yohanes 3:16 itu loh. Karena begitu besar kasih Bapak akan dunia ini, maksudnya manusianya, ya, supaya mereka yang percaya ya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dilakukan Bapak? Dia mengirimkan, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam benak Bapak itu apa? Sehingga dia punya anak satu-satunya rela diinvestasikan ke bumi ini untuk hal satu perkara. Karena begitu besar kasih Bapak kepada manusia. Dia investasikan, dikorbankan anaknya yang tunggal itu untuk menebus manusia, untuk menyelamatkan manusia. Kalau Anda mencoba merenungkan tentang nilai kasih Bapak itu, nanti Anda akan ternganga gitu ya. Kenapa ya? Bapak itu ya sudahlah, yang rusak dibuang aja. Bikin yang baru aja ya. Nah, saudara, bikin baru sama merepair sesuatu, memperbaiki sesuatu, kira-kira butuh yang menguras energi yang mana nih? Ya, nah saudara, kalau orang memang suka jiwanya jiwa insinyur kadang-kadang itu ya, lah dia sukanya menguprek-nguprek seperti itu. Nah, tapi saudara, Allah sang pencipta ini, dia dengan gampang sebenarnya untuk menciptakan sesuatu, betul nggak ya? Nggak menguras energi. Tapi Bapak memilih untuk ya mengasihi, untuk memperbaiki manusia. Karena dia mengasihi. Jadi sebuah prinsip kasih ini tidak rela ya satupun apa yang pernah dia ciptakan itu nantinya rusak. Berapapun akan aku bayar. Nah, tapi membutuhkan kerjasama. Yang respect, yang respon, mereka akan menerima anugerah yang dari Allah itu. Nah, saudara, jadi nilai kasih itu seperti itu. Ketika kita mulai mengasihi sesama, dan mungkin yang Anda kasihi itu, ya saudara, sulit sekali untuk berubah. Dan Anda harus membayarnya dengan mahal. Anda mengerti arti membayar sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau memperbaiki sesuatu. Lalu Anda bandingkan dengan sikap Allah terhadap diri Anda, bukan? Kalau Anda nggak pernah mengasihi sesama, Anda nggak akan mengerti nilai daripada kasihnya Allah kepada Anda. Amin. Mulai belajar ya. Mulai belajar. Mengasihi sesama. Ketika Anda mengasihi sesama, nanti Anda akan mengerti rasanya. Mengasihi ini seperti ini.
Mengasihi itu, kasih itu harus penuh dengan pengorbanan. Ya, nah harus rela kehilangan dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Bapak kepada kita. Ketika Anda mengerti nilai kasih itu, Anda tidak akan pernah meremehkan, bahkan menyia-nyiakan kasihnya Bapak dalam kehidupan kita. Itu akan mengubah cara pandang Anda, sikap Anda terhadap Allah. Kenapa ada beberapa orang, ya, dia sangat respect dengan Bapak, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Orang-orang yang bisa respect dengan Bapak, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, orang itu pasti orang yang mengasihi sesamanya juga. Dia telah mengerti apa arti nilai daripada sebuah kasih itu. Amin. Ya. Jadi Bapak tadi katakan ada hal yang kamu perlu tahu. Anakku, yaitu kekuatan untuk meraih berkatku datang dari kesadaran atas kasihku. Apakah Anda sadar malam hari ini bahwa Bapakmu di surga itu sangat mengasihimu? Ayo, sadar nggak? Nah, yang nggak sadar masih bingung. Nah, ini tandanya Anda belum pernah menerapkan kasih kepada sesama kita. Ya, nah lanjutnya. Mereka yang mempraktekkan kasih terhadap saudara-saudara mereka akan lebih mudah mengerti kasihku dan menyesuaikan diri mereka kepada hal ini. Amin. Ya, sekali lagi ya. Mereka yang mempraktekkan kasih terhadap saudara-saudara mereka akan lebih mudah mengerti kasihku dan menyesuaikan diri mereka kepada hal ini. Ayo, siapa yang sudah mulai hidup mengasihi sesama? Tuhan katakan ini, kalau ada orang bilang dia mengasihi Tuhan, tapi dia membenci saudaranya, itu pembohong besar. Betul? Betul nggak? Jangan sok rohani, pada rohana. Ya. Jadi gayanya mengasihi Tuhan. Sok mengasihi Tuhan. Tapi ya toh, dengan yang kelihatan, dengan lingkungannya, dia nggak mengasihi. Bohong besar. Ya. Nah, nilai kasihmu kepada Tuhan boleh dilihat bagaimana sikapmu terhadap lingkungan dengan sekitar Anda itu loh. Bagaimana? Nah, sekarang mulai ya. Saya tidak kagum dengan orang yang seminggu 10 kali atau 1000 kali datang ke gereja. Ibadah, kelihatannya begitu, enggak. Karena saya mau melihat apakah orang itu penuh dengan kasih terhadap sesamanya atau tidak. Kalau orang penuh kasih dengan sesamanya, dia boleh disebut orang yang mengasihi Tuhan juga. Amin. Saling mengasihi. Tadi yang dikatakan oleh Bapak ini ya sangat menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Ya, jadi mereka yang praktek kasih terhadap saudara-saudara mereka lebih mudah mengerti kasih dan gampang untuk menyesuaikan ya mereka kepada hal-hal seperti ini. Nah, menjadi sulit mengambil kasihku, katalah Bapak. Dan mereka cenderung ya diracuni oleh udara yang beracun dari dunia ini, ya. Ada orang-orang yang ketika Anda mau berbuat baik, mau menolong orang, nanti orang memberikan pertimbangan atau saran. Buat apa kamu menolong dia? Dia juga bukan apa-apa. Itu nasihat racun. Nah, Anda dibuat menjadi orang yang keras hati, ada di situ. Nah, saudara, lalu Anda kadang-kadang diracuni juga dengan gosip kadang-kadang. Tahu nggak dia? Tahu nggak dia gini? Lalu Anda yang tadinya baik dengan orang itu, Anda jadi marah dengan orang itu. Anda jadi benci dengan orang itu. Anda jadi jengkel dengan orang itu. Itu sering terjadi di sekitar kita, ya. Nah, saudara, itu ibaratnya, ya, mereka sedang menghirup racun, ya, udara yang beracun. Nah, orang-orang seperti ini biasanya nanti
Kalau dia sudah diracuni oleh udara yang beracun dari udara ini, nah, mereka akan bernapas dalam kebencian. Mereka akan bernafas dalam prasangka. Mereka akan bernafas dalam iri hati. Dan mereka akan bernafas juga di dalam ketakutan yang akhirnya membuat mereka terpusat pada diri sendiri dan cenderung untuk mengontrol orang lain dalam rangka mengamankan kepentingan mereka sendiri. Nah, jadi orang yang keracunan ini, mereka sedang bernafas. Tapi nggak enak tadi dikatakan ya. Bernapas dalam prasangka, dalam iri hati, bernapas dalam marah, ketakutan, jengkel, dan sebagainya. Saya percaya Bapak Saudara yang hadir malam hari ini, Anda tidak sedang ada di tempat itu, kan? Ya, ngangguk artinya setuju, ya, senyum dipertanyakan. Nggak berani jawab, apalagi itu. Pastikan Bapak Ibu Saudara, ya, malam hari ini pembelajaran yang bagus sekali. Ya, ini pelajaran yang baik. Ya, saya belum pernah mendengar pengajaran seperti ini. Dan malam hari ini menjadi sesuatu hal yang baru bagi kita semuanya. Perhatikan ya, apa yang sedang Anda hirup, udara yang bersih atau udara yang beracun. Ya, itu bisa dibuktikan. Ketika Anda bernafas, apakah Anda bernafas dalam kebencian? Apakah Anda bernafas dalam prasangka? Apakah Anda bernafas dalam iri hati? Apakah Anda bernafas dalam ketakutan? Nah, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Bagi mereka yang takut hari ini, berarti Anda tidak bernafas dalam kasih. Anda sedang menghirup udara beracun, lalu Anda hembuskan, ekspresikan dalam bentuk ketakutan di dalam hidup Anda. Itu menandakan, ya. Nah, saudara, mulai belajar malam hari ini. Mari kita lihat ayatnya. Dari tadi belum ada ayatnya ya. Sekarang kita lihat ayatnya ini. Efesus 4, ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Ayat 20, tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Ya, nah Bapak Saudara, Paulus ini mengingatkan kepada kita semuanya. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia tadi. Nah, itu akan membuat perasaanmu menjadi tumpul. Menjadi tumpul. Nah, ketika Anda menjadi tumpul, Anda enggak tanggap. Ya. Anda mulai lengah. Sehingga ya banyak dari antara mereka mulai menyerahkan dirinya kepada berbagai macam hawa nafsu, perbuatan cemar dan sebagainya. Paulus menegaskan, ya, mengingatkan warningnya ayat 20, tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Mungkin pengenalan kita kepada Kristus belum maksimal. Tapi selama Anda mau belajar, itu adalah langkah atau keputusan yang baik. Malam hari ini kita mulai belajar mengenal, ya, mengenal isi hatimu. Amin. Banyak orang pengen mengenal Tuhan, mengenal Bapak dan sebagainya. Sebenarnya dia nggak mengenal hatinya Tuhan. Ya, lagunya kalau boleh diubah jadinya begini. Aslinya kan mengenal isi hatimu. Lagunya sebenarnya
mengenal isi dompetmu. Ya Tuhan itu ya. Jadi cari Tuhan, mengenal Tuhan, ujung-ujungnya apa? Kang Tao, gitu ya. Cari cuan, cari untung. Ya lah. Nah, mulai kasih nggak cari untung. Amin. Mulai belajar. Yang masih suka cari untung kepada Tuhan, berhenti. Kenapa harus berhenti? Karena sejak Anda terima Tuhan Yesus, Anda adalah orang yang paling beruntung. Amin. Anda sudah untung, jangan cari untung lagi. Nah, kalau Anda orang yang beruntung, masih cari untung, nah itu kepleset dari tempat yang sebenarnya Anda. Ya, status Anda orang beruntung, tapi masih ngemis sana sini, cari untung. Nah, itu membingungkan. Nah, ini harus mulai dialami dan mulai dimengerti secara tepat dalam kehidupan kita semuanya. Nah, saudara, sebagai contoh, ya, di sini dikatakan, sebagai contoh, ada seorang yang mengadopsi seorang anak jalanan. Ini contohnya ya. Jadi, Anda perhatikan, ada orang yang mengadopsi seorang anak jalanan. Masalah yang paling utama datang ya dari orang yang mengadopsi anak jalanan ini, ya, yaitu datang dari kesulitan untuk membuat si anak jalanan ini menyadari bahwa mereka itu disayangi. Nah, dari contoh ini saya kira Bapak Ibu Saudara mulai menangkap. Bapak itu mengadopsi Anda, bukan? Nah, kok bisa dibilang mengadopsi itu gimana sih Pak? Nah, ini saya jelaskan dulu ya, tentang arti atau pengertian adopsi ini. Bapak di surga punya anak, bukan? Anaknya berapa? Anaknya satu. Disebut anak tunggal Bapak penuh dengan kasih karunia. Namanya siapa? Yesus. Lah, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda boleh mengaku diri Anda menjadi anak Allah. Betul nggak? Loh, jadi sekarang selain Yesus, Bapak punya anak lagi nggak? Punya. Siapa? Anda dan saya. Nah, tapi anaknya Bapak berapa? Tunggal tadi loh. Itu nggak itu? Ketika Yesus itu disebut, dia sebut anak tunggal, anak sah yang lahir langsung dari mulutnya Bapak yang dulu namanya Firman. Nah, kita nggak lahir dari langsung dari dia, enggak. Kita lahir, kita menjadi anak Allah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita boleh menyebut dia Bapak dan kita jadi anaknya. Nah, kenapa? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak mengadopsi Anda. Anda diangkat menjadi anaknya. Anda adalah anak angkat. Ya, nah, kita ini anak angkat. Sebelum jadi anak angkatnya Allah Bapa, dulu kita ini seperti puntung ya, yang dibuang di jalanan atau di tempat sampah. Lalu ditemukan oleh Tuhan. Dengan kasih, dia mengambil Anda. Dia bersihkan Anda. Gambarannya seperti anak bungsu yang keluar dari kandang babi, balik kepada bapaknya, diterima oleh bapaknya apa adanya. Betul? Nah, bapaknya dengan kasih membersihkan si anak ini. Sampai dandanannya akhirnya layak menjadi seperti anak. Ya. Nah, diubah sama seperti Kristus. Maksud saya gitu loh. Ya. Anaknya kan Kristus. Dari game kan, sampai akhirnya pantas jadi anak. Nah sekarang saudara, kesulitan orang mengangkat anak dari anak jalanan itu apa? Ketika orang membawa dia pulang, culture-nya, kondisinya itu, gak sontak hari itu ketika dia ngomongin, sekarang kamu bukan anaknya bapakmu yang membuang kamu. Sekarang kamu adalah anakku. Aku ini bos. Rumahku kayak istana. Yuk masuk ke rumah bapak ya. Kelakuannya apa sudah berubah dia? Enggak. Itu enggak.
Yang di jalan itu dia suka teriak-teriak, ya. Ketika masuk gitu, dia teriak-teriak juga. Betul nggak itu? Sopan santunnya juga belum ada. Nah, ada kendala seperti itu. Kenapa mereka tidak merasa disayangi oleh bapaknya? Karena dia sebelumnya adalah anak tertolak. Anak yang dibuang di jalanan. Anak yang liar seperti itu. Nah, biasanya ini kendala orang mengangkat anak dari anak jalanan seperti itu. Dia butuh waktu untuk mengajari culture yang baru, kebudayaan yang baru, cara hidup yang baru, cara ngomong yang sopan dan sebagainya. Ya, nah, mulai saudara ya, dididik, dibina oleh bapak yang baru ini, sampai lama-kelamaan si anak jalanan ini berubah. Orangnya sama, ketika kelakuannya berubah, ya, sebenarnya pakaiannya tidak mempengaruhi identitasnya. Ketika dia keluar, ketemu dengan orang yang tidak pernah kenal dengan dia sebelumnya, ya, dia waktu jalan, orang itu tidak akan menyebut dia anak jalanan atau anak gembel. Kenapa? Karena dia sudah punya perilaku, dia sudah punya tabiat, dia sudah punya tata krama yang baru menurut apa yang diajarkan oleh bapaknya yang baru tadi itu. Ya. Nah, tapi apa ya? Kalau orang melihat anak ini sebelum dia diadopsi oleh orang yang mengadopsi tadi, orang akan melihat anak jalanan, anak gembel, betul nggak ya? Ini bukan faktor bajunya lebih bagus, bukan, betul nggak ya? Karena sikapnya, ya lah, sikap yang berubah itulah. Nah, saudara, kasih itu akan mengubah seseorang. Orang yang kehilangan kasih cenderung rusak. Orang yang ada di dalam kasih itu cenderung akan menjadi lebih baik nantinya. Ya, tapi orang yang mengajar atau mengubah seseorang dengan gaya kasih ini, pengorbanannya luar biasa, bukan? Nah, orang Jawa bilang ususnya harus dowo, betul enggak itu? Sabarnya harus ngepol. Kenapa? Gitu. Ini harusnya gue tendang aja, gue tampar aja, gue ini segala macam gitu ya. Nah, tapi Anda mulai menahan diri. Aku nggak boleh kasar dengan dia. Ya, aku harus berbicara dengan kasih. Nah, omonganmu yang penuh dengan kasih itu nanti lebih mujarab daripada cambuk yang Anda berikan kepada si anak itu. Ya. Nah, kasihmu mengalir, kasihmu mengalir, kasihmu mengalir. Amin. Nah, saudara, itu kendala orang yang mengangkat anak ya. Nah, begitu banyak karakter egoistis ternyata telah tumbuh dalam mereka semasa tidak memiliki kasih itu. Nah, terus sering banyak peringatan dan disiplin yang harus dilakukan terhadap mereka dalam rangka mengajar bahwa mereka tak perlu berlebihan dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nah, saudara, orang yang egois itu cenderung jadi orang serakah. Ya, keserakahan itu timbul dari perasaan tak aman. Ya, tentang masa depan mereka. Keserakahan timbul dari perasaan tak aman tentang masa depan mereka. Nah, saudara, kalau Anda melihat orang serakah, sekarang Anda mengerti bagaimana cara mengubah orang itu. Ya, jangan langsung bilang, lu jangan serakah gitu. Dia bakal marah. Emang lu siapa? Gini. Anda mengerti dulu akar persoalannya. Kenapa orang jadi serakah? Ya, orang serakah timbul dari perasaan tak aman tentang masa depan mereka. Nah, Anda bicara tentang masa depan yang ada di dalam Tuhan. Jaminan di dalam Tuhan. Orang yang mengerti ada jaminan di dalam Tuhan. Hidupnya tidak akan serakah. Nah, orang serakah ini ya apa yang dilakukan? Mereka akan cenderung mengumpulkan hal-hal yang tidak mereka butuhkan segera. Begitu banyak untuk mereka pada saat ini. Karena mereka takut tidak mendapat kesempatan yang sama
di masa yang akan datang. Mereka menjadi egois karena mereka berpikir bahwa anugerah itu hanya datang kadang-kadang saja. Padahal aku, katalah Bapak, tak pernah menghentikan berkat-berkat dan persediaan untuk anak-anakku. Ya, nah saudara, kita lihat. Jangan kira kesempatan itu hanya satu kali. Ada nasihat begitu ya. Kesempatan itu hanya satu kali seumur hidup loh. Kalau kamu nggak ambil, nah konteksnya apa dulu nih, betul nggak ya? Nah, kalau itu memicu Anda menjadi orang serakah, jangan Anda lakukan. Ya, Allahmu, Bapakmu di surga ini adalah Allah sepanjang masa. Amin. Dia bisa memberkatimu hari ini, dia juga bisa memberkatimu besok. Dia juga memberkatimu kapan saja. Jangan pikir, oh mumpung nih, sedang ada urapan berkat. Ya, nah saudara, di kalangan orang rohani, sekarang juga muncul orang-orang yang serakah. Sehingga ada pelayan-pelayan yang memanipulasi situasi seperti ini. Terjadi gambler, ya, perjudian di dalam gereja. Tapi tidak pakai kartu remi, tidak. Betul nggak itu? Nah, mulai pakai ayat, betul nggak itu? Beri maka kamu akan diberi. Betul nggak itu? Takaran yang kamu buat diguncang-guncangkan. Memberi banyak, menuai banyak. Memberi sedikit, menuai sedikit. Enggak memberi, enggak dapat apa-apa. Lah saudara. Ya. Ayat itu apa salah? Ya tidak. Tapi konteksnya kemana? Ya. Nah, orang mulai dirangsang. Yang diajak ngomong siapa? Kalau orang yang diajak ngomong itu adalah orang yang hatinya mengasihi Allah. Ketika dia dibilang, kalau memberi sedikit, dapat sedikit, memberi banyak, dapat banyak. Dia akan lebih mengasihi Allah lagi, betul? Kasihnya akan semakin total dengan dia. Tapi kalau yang diajak ngomong, yang dikutbahin itu adalah orang yang rakus. Orang yang serakah. Ya, dia akan mulai gila-gilaan. Apa aja nih? Kelihatannya berkorban. Ya, menjadi donatur yang gini untuk pelayanan ini dan itu, tapi motivasinya apa? Aku tabur mobil, ya toh, aku akan menuai helikopter. Itu enggak ya? Nah, seperti itu. Apakah itu salah? Oh tidak. Ya toh, sebenarnya tidak selalu salah juga. Karena Tuhan mengatakan, selama langit bumi ini masih ada, Tuhan tidak pernah menarik satu hukum, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, kamu akan menuai. Ya, tujuannya apa? Untuk melipat gandakan kekayaan umatnya. Ya, Tuhan tidak alergi dengan orang kaya. Tuhan mau Anda jadi kaya. Tapi motivasi serakah di dalam hatimu itu yang membuat salah. Amin. Jadi untuk membedakannya memang ini beda tipis. Ada orang yang tulus mempersembahkan sesuatu. Ya, tapi ada orang yang tidak tulus dalam mempersembahkannya. Karena dia berpikir, kalau aku persembahkan ini, dia cari untung dari perkara itu. Nah, saudara, kita mulai buang keserakahan itu. Amin. Jangan serakah. Dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan, berilah kami makanan yang secukupnya untuk hari ini. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Jangan berpikir terlalu jauh. Ya. Nanti setahun lagi umpama, apa yang akan terjadi? Apa yang akan Anda butuhkan? Setahun lagi ada Tuhan yang bersama dengan Anda atau tidak? Tuhan yang sama hari ini menyertai Anda, dia juga akan menyertai Anda setahun ke depan nanti, betul? Tuhan yang menjamin Anda hari ini, dia juga akan ada bersama dengan Anda 1 tahun ke depan lagi. Nah, kalau orang terlalu memikirkan jauh tentang masa depannya, mulai serakah. Dirinya sendiri. Nah, ingat
Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan. Ada seorang yang kaya. Ketika panen, dia bilang sama karyawannya, rombak lumbung itu terlalu sempit. Ya, tidak bisa menampung hasil panen tahun ini. Rombak lebih besar lagi. Jadi lumbungnya diperbesar. Akhirnya dia punya lumbung yang besar. Ketika dia melihat lumbungnya itu begitu besar, dia mulai menepuk dadanya ya. Dia berkata, hei jiwaku bersukacitalah. Apa dasarnya dia bilang sama jiwanya untuk bersukacita? Lihat tuh, harta kita ini dimakan 10 keturunan nggak habis. Betul nggak? Ya, dimakan 10 keturunan nggak bakal habis. Jadi dia mengatakan kepada jiwanya nggak bilang ada Tuhan, bukan. Ada harta yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita miliki, bisa kita gunakan sampai 10 keturunan, itu tidak habis. Ya, tapi apa terjadi? Belum habis selesai dia ngomong itu, tahu-tahu dia ditawal sama malaikat. Nengok, ternyata si malaikat datang. Ngapain? Gitu. Loh, dari tadi saya panggil kok kamu nggak dengar. Ngapain dipanggil? Nah ini giliranmu. Dengar dia panggil nama saya. Dia telah dipanggil pulang ke rumah bapak. Lah tadi kok nggak dengar kenapa? Terpesona dengan hartanya yang lumbung-lumbung tadi itu loh. Sehingga panggilan malaikat, "Hei, giliranmu, antrianmu sudah, nomornya pas nih, datang pulang," gitu ya. Nggak denger. Dia kaget. Lalu dia berpikir, ya, untuk siapa itu harta semuanya? Nah, saudara, Anda tanya, Tuhan ada di setiap masa. Kalau hari ini dia menyertaimu, 10 tahun lagi, ketika Anda membutuhkan sesuatu, Tuhan ada bersamamu juga, dan dia juga memberkatimu juga. Amin. Tuhan Allah yang sama. Berpikir seperti itu. Nah, sehingga Anda tidak akan menjadi orang yang serakah mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri. Amin. Ayo mulai camkan baik-baik. Bicara tentang kasih yang benar, nilai kasih ini sangat dalam sekali loh. Ya. Menguras ego Anda. Mengosongkan ego Anda. Kasih itu enggak ada unsur ego. Kasih itu hanya memberi, 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 dan memberi. Betul enggak? Itu kasih. Nilainya seperti itu. Itu yang dilakukan dan telah dipraktekkan, dicontohkan oleh Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, Efesus pasal 5 ayat 5. Kita baca. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya, nah, orang serakah nggak masuk surga. Ya, orang serakah nggak masuk surga. Kenapa? Nggak cocok sama bosnya yang di sono. Penguasa yang ada di surga itu orangnya murah hati. Itu enggak? Sangat penuh dengan kasih. Kalau Anda mau menjadi penduduk surga dan Anda punya sifat serakah itu, enggak pantas di sono. Ya. Jadi orang serakah enggak masuk surga loh. Ya. Nah, mulai ini belajar. Hal masuk surga itu dikatakan seperti orang yang masuk melalui pintu yang sempit. Apa itu sempit? Banyak seleksinya. Dipretelin ini, dipretelin itu, dipretelin ini. Kenapa? Karena surga itu mulia, surga itu kudus. Amin. Nah, penghuninya harus begitu juga. Ingat Lucifer, dia berpikir sedikit salah, dikeluarkan dari surga. Amin. Kalau toh Anda berhasil masuk surga, nggak tahu lewat pintu mana,
Ya, kedapatan Anda masih serakah, terpaksa dikeluarkan. Loh. Nyelonong dari mana tadi? Ya? Jangan merasa nyaman loh. Saya sudah jadi pendoa syafaat loh, tapi masih serakah. Apakah itu tiket Anda bisa ke sana? Oh, enggak. Nah, Anda bisa dikeluarkan dari keanggotaan kerajaan surga karena satu hal ini juga. Serakah. Kenapa serakah? Karena khawatir. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Nah, saudara, ini ajakan yang bagus. Marilah kita saling mengasihi, ya, karena kasih itu berasal dari Allah, dan orang-orang yang mengasihi, dia tergolong orang-orang yang disebut mengenal Allah. Nah, saudara, apa yang akan terjadi? Ini hasilnya luar biasa. Ketika kita hidup di dalam kasih yang benar, nanti akan terjadi mujizat yang luar biasa. Apa itu Pak mujizatnya? Akan terjadi pemindahan kekayaan, transfer finansial, ya, kekayaan besar-besaran. Karena Anda sudah layak untuk dipercayakan untuk memegang, ya, harta itu, dan Tuhan akan berikan kepada kita semuanya. Nah, saudara, terjadi pemindahan kekayaan. Wow, ketika melihat judulnya ini, pemindahan kekayaan, mulai mata mulai melotot semuanya. Itu yang saya tunggu Pak, materinya. Ya, kok enggak dari tadi kok terus dikoreksi terus. Kapan Bapak bicara tentang pemindahan kekayaan gitu loh. Ini yang saya tunggu. Ini kantongnya sudah saya sediain. Saya udah pakai karung nih Pak sebelah saya. Ya, nah, terjadi pemindahan kekayaan. Nah, saudara, bagaimana ini akan terjadi dalam kehidupan kita? Memang ada saatnya di mana ketaatan kepadaku, kata Bapak, menjadi faktor yang penting dalam rangka membuka bendungan berkat. Ketika Anda mengasihi Tuhan, Anda menjadi orang yang taat. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Amin. Nah, ketika Anda menuruti perintahnya Tuhan, Anda disebut orang taat. Ketika Anda menjadi orang taat dan dinilai oleh Tuhan di situ, akan terjadi, saudara. Tuhan akan membuka bendungan-bendungan berkat. Kalau hari ini Anda mengalami kemacetan dalam finansial Anda, coba mulai belajar. Apakah Anda kurang taat? Ada beberapa orang selalu terlibat dalam hutang. Minta didoain kadang-kadang. Selalu ada di daerah keuangan, ya. Gali lubang, tutup lubang, kecebur lubang, gitu. Keluar dari lubang. Pokoknya hanya sekitar gitu terus kalau macam gitu, ya. Nah, kenapa? Nah, saya mulai cek. Coba lihat. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sudahkah Anda lakukan? Yang paling dekat dengan hubungan keuangan itu apa? Dan Tuhan sendiri pernah berkata, ujilah aku, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Betul? Apa itu? Jangan pura-pura nggak dengar. Pura-pura lupa. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit, ujilah aku itu. Apa itu? Bayar persepuluhan. Saya ngomong begini nggak mau minta persepuluhan Anda loh, enggak. Ya. Saya tidak minta persepuluhan Anda, saya ngomong begini ya. Tidak. Tapi ini salah satu kunci. Persepuluhan itu adalah Tuhan sedang menguji Anda. Ketika Anda taat dengan 10% itu. Tuhan akan melihat. Tuhan nggak butuh duit Anda kok. Betul nggak?
Tapi Tuhan mau melihat ketaatanmu, apakah Anda terikat dengan harta, apa Anda mengasihi Tuhan atau tidak. Dia minta 1/10. Dan Tuhan bilang, 1/10 itu adalah milikku. Kalau orang tidak bayar 1/10, tidak memberikan 1/10, disebut apa? Penipu, disebut pencuri. Karena itu miliknya Tuhan. Dan Tuhan bilang, bayar. Ketika Anda nggak bayar, Anda nggak taat, bukan? Melanggar. Ketika Anda mulai taat, Tuhan sudah berjanji, aku akan bukakan tingkap-tingkap langit. Bendungan-bendungan berkat akan terbuka. Amin. Aliran berkat akan mengalir ke dalam ribaan Anda semuanya. Kuncinya apa? Ketaatan. Kenapa Anda taat? Karena saya mengasihi. Pemberian Anda lakukan bukan karena Anda mau untungnya, bukan. Dasarnya cuma satu. Karena aku mengasihi Tuhan. Ya, kalau nggak menuai gimana? Oh, nggak masalah. Itu bukan urusan, bukan apa yang saya pikirkan. Karena ini miliknya Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan. Soal nanti, ya, langit dibukakan, lalu hujan berkat turun dan sebagainya. Itu bukan kerinduan saya, bukan keinginan saya. Tujuan saya cuma satu. Aku lakukan ketaatan ini karena aku mengasihi Tuhan. Bayar 1/10-mu tanpa Anda berpikir, ya, bla 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 bla. Itu enggak tahu? Pikiranmu cuma satu. Ini miliknya Tuhan, harus saya kembalikan kepada Tuhan. Habis itu hatimu blong. Itu enggak ya? Selebihnya urusan Tuhan. Ya. Tuhan, aku sudah bayar 10-an loh. Mana? Janjinya tingkap-tingkap langit. Lah, di situ ketahuan. Anda sebenarnya bukan taat itu. Ya. Itu bukan ketaatan. Di dalam ketaatan ada nilai kasih dan tidak ada tuntutan balik. Yang penting Anda boleh lakukan. Itu sudah cukup. Amin. Ya, ketaatan. Ada beberapa orang yang mengalami seperti itu, saya bimbing, saya koreksi, lalu dia mulai paham dan mulai melakukan. Setelah dia bayar 10-an dengan teliti, berkat Tuhan mengalir melimpah dalam kehidupannya. Ya. Nah, ini pelajaran saudara. Ya, oke. Apa yang terjadi saudara? Kalau Tuhan membuka tingkap-tingkap langit atau bendungan-bendungan itu. Ibaratnya seperti tembok-tembok Yeriko, di mana kelimpahan dari orang-orang kafir disimpan untuk anak-anakku. Harus direbut dengan suatu cara agar kuasaku dapat menembus kekuatan kegelapan atau kekuatan manusia yang menyimpan berkat itu. Ya, memang mereka tentu akan mencoba untuk mempertahankan milik curian itu dariku. Aku memiliki bumi serta semua emas dan perak. Mereka diberikan kekuatan untuk mengumpulkannya, tetapi tidak diberikan kekuatan untuk menikmatinya selamanya. Hal itu disediakan untuk anak-anakku. Ya, nah, ada hal-hal tertentu yang harus dikerjakan di dalam dunia roh agar pengalian kekayaan dapat terlaksana. Di sini kepatuhan atau submission, ya, kepatuhan mempunyai peranannya agar hal itu terjadi, ya. Di sini kepatuhan mempunyai peranan agar hal itu terjadi. Nah, siapa yang mau mengalami? Bendungan-bendungan itu jebol. Semua perkara roh-roh yang menahan berkat-berkatmu Tuhan singkirkan. Ya. Nah, mulai. Kuncinya apa? Submission, kepatuhan. Patuh. Ya. Patuh. Nurut maunya Tuhan. Nurut arahannya Tuhan. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Nah, ayat ini bagus sekali. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Ya, ini Salomo. Salomo itu mengamati, ya, melihat-lihat dan mulai mempelajari.
Dia melihat ada sebuah kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Ya, ayat yang kedua dikatakan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya, jadi Salomo itu melihat ada ya, dia pintar sudah cari duit dan sebagainya. Ya, tapi saudara, orang tersebut tidak dikaruniai untuk menikmatinya. Dan Salomo itu menyimpulkan, ini adalah sebuah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Siapa yang mengumpulkan, orang lain yang menikmatinya. Ini enggak enak ya? Harusnya saya yang mengumpulkan, saya yang menikmatinya ya. Nah, jangan sampai ini terjadi kepada kita dalam kehidupan kita. Kita mencoba untuk mengumpulkan harta-harta di dunia ini, tapi Anda tidak diberi karunia untuk menikmatinya. Nah, saya bersyukur saya diberi karunia oleh Tuhan, yaitu karunia menikmati. Namanya rumah makan dari kelas warteg sampai ya di hotel mulia pernah makan, saudara. Betul nggak ya? Dari yang sepiring cuma 10.000, sama yang sepiring 10 juta, loh, saudara. Pernah makan, ya. Tapi kalau yang di warteg bayar sendiri, yang di sono dibayarin orang. Itu bedanya. Iya, ada murid saya, dia ulang tahun, dibuka 2 meja di sana itu. Wah, makannya melimpah segala macam. Saya tanya itu, satu meja 25 juta. Dia makan 2 meja 50 juta. Saya hitung piringnya. Nah, itu satu meja 10 orang, itu enggak itu. Nah, berarti satu piring 5 juta bukan? Nah, untuk saya pakai makan di warteg itu bisa 3 tahun. Itu enggak itu. Nah, saya pulang saya bersyukur. Nah, saya bersyukur ya kalau pergi pelayanan gitu ya. Nah, pernah ditidurin di pastori gitu ya, digelarin tikar sama bantal doang gitu ya. Nah, tapi saya bersyukur saya tidur di rumah Tuhan tuh enggak ya. Walaupun dingin. Kenapa? Cuman beralas tikar dan bantal. Gitu. Nah, dia lupa kasih selimut pula. Gitu ya. Aduh, gitu ya. Nah, tapi saudara, satu kali pernah juga. Diundang, saudara. Lalu ditidurkan di hotel bintang 5. Itu ya, sampai saya sayang menginjak kasurnya. Itu enggak, pus, enggak, halus semuanya. Kalau saya naik jadi kasar nanti. Nah, saudara, ini contoh-contoh saja ya. Nah, ini contoh ya. Saya boleh menikmati perkara-perkara. Oh, saya bilang ya, beberapa orang ya, saya punya satu karunia dan saya harap kalian semua punya karunia ini. Karunia apa, Pak? Karunia menikmati. Amin. Ya. Iya. Ya. Saya menikmati juga karo besi, itu enggak tahu. Karo besi atau apa itu ya. Ya, soft control. Nah, saudara. Nah, sampai tulang-tulangnya makan semua. Aucek, enak itu. Nah, dibayarin juga. Nah, itu karunia. Nah, karunia menikmati. Ya, ada orang sebenarnya dia pengen, ya, tapi karena kondisi tubuhnya dia nggak boleh makan. Ada juga, tapi dia kaya, makannya cuma pakai apa? Sayur bayam, ya, sayur bening dan sebagainya. Sementara itu yang nggak punya duit itu, ya, dia makan steak, bukan steak drum, steak beneran. Nah, dia melihat orang miskin bisa makan steak, dianya nggak boleh makan steak, padahal dia punya duitnya. Dia nggak punya karunia untuk menikmatinya. Amin. Dan satu hari Tuhan bilang sama dia, ya, kasih dia duit. Ya, loh, yang
yang cari saya. Kok dia yang dapat duitnya? Nah itu saudara, namanya karunia menikmati. Salomo mengatakan, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Amin. Jangan sampai Anda yang jago cari duit, tapi Anda nggak punya karunia menikmati. Ya, nah saudara, ini penting sekali. Nanti akan terjadi aliran ya pemindahan berkat yang luar biasa terjadi. Ya, dan itu saya harap akan terjadi dalam kehidupan kita di tahun-tahun ini. Saudara ya, Amsal 13 ayat yang ke-22. Nah, ini ayat bagus. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Nah, ya, ada patah mengatakan ya bahwa gajah mati meninggalkan gading katanya itu ya. Nah, manusia mati meninggalkan utang, bukan meninggalkan warisan, meninggalkan warisan, bukan meninggalkan utang. Nah, ayat ini mengatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya ya, itu tandanya orang baik. Kalau orang nggak baik meninggalkan utang bagi anak cucunya tadi itu loh, meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi perhatikan, kekayaan orang berdosa atau orang fasik disimpan bagi orang benar. Ada seseorang datang sama saya bilang ini, Pak, saya ini sudah hidup suci, saya hidup benar, saya mengasihi Tuhan, saya setia dalam hal ini dan itu semuanya gini ya. Tapi saya heran Pak, teman saya itu Pak yang hidupnya kacau balau itu segala macam. Kenapa dia lebih kaya dari saya ya Pak? Kenapa dia lebih kaya daripada saya? Kenapa dia lebih berhasil daripada saya? Nah, saya bilang, kamu iri, kamu marah, karena orang fasik lebih sukses dari kalian. Ayo. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu ya. Tapi ayat ini membuat kita mengerti. Kalau ada orang fasik, orang berdosa tambah kaya. Anda jangan iri sama dia. Anda boleh bersyukur. Sampai berdoa, terus kaya lagi, lebih kaya lagi. Biar jadi gunung tinggi gitu ya. Nah, bentar lagi gunungnya meletus. Dar gitu ya. Itu saudara, lavanya itu turun. Mengalir. Iya. Siapa yang dapat? Orang yang rendah hati. Anda dan saya. Tunggu aja gunungnya meletus. Nah, laharnya itu akan keluar. Ya. Nah, kekayaan orang fasik disimpan untuk orang-orang benar. Jadilah orang yang benar. Anda akan mewarisi kekayaan orang fasik nanti. Ya. Tapi terus jangan klaim-klaim, ada orang kaya bilang, lu fasik, lu gitu ya. Ya jangan. Ya, pepetin dia terus gitu. Belum tentu itu buat Anda. Ya, belum tentu dengan Anda. Nah, saudara, jangan marah kalau orang lain berhasil. Ya, jaga hatimu. Tetap konsisten dalam mengasihi Tuhan. Saudara, saya melihat keadaan apapun juga. Jangan sampai kasihmu itu pudar. 3 tahun ya kita ngalami pandemi seperti ini. Banyak hal mungkin membuat Anda nervous, khawatir sampai kapan hentinya dan bagaimana. Dan itu mengurangi sukacitamu. Ngomel, gelisah, resah, takut, dan sebagainya akan Anda alami dan Anda rasakan. Tapi saya mau belajar, ya, saya melatih diri saya dalam keadaan apapun juga. Saya mau belajar percaya. Saya belajar percaya. Percaya walaupun keadaannya tidak mendukung. Ya, itu saudara, belajar percaya dan tetap mengasihi dia. Itu luar biasa. Penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Wow, keren. Ya, saya mulai berpikir begini.
Situasi itu ibaratnya seperti panggung, di mana kita harus memerankan peran. Dan kita sedang tampil di dalam panggung itu. Ya, nggak peduli peran apa, situasinya apa, lightingnya bagaimana, betul nggak ya? Lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau melakukan dengan sungguh-sungguh, nilainya nanti Anda dapat ketika layar itu sudah ditutup. Siapa yang paling akan mendapatkan apresiasi, penghargaan yang paling tertinggi? Mereka yang menghayati dalam permainannya. Melakukannya dengan segenap hati. Dengan kesungguhan. Tetap mengasihi itu Tuhan. Amin. Nah, Amsal 28 ayat yang ke-8. Amsal 28 ayat 8. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Amin. Nah, apalagi kalau cara mengumpulkan uangnya itu ya seperti tadi itu, dengan riba. Allah membenci riba sebenarnya. Ya. Membenci riba. Kalau menjadi orang Kristen, kalau Anda meminjamkan sesuatu, nggak usah kasih bunga. Kalau bunga Anda petik dari itu nggak apa-apa, tapi bunga duitnya nggak usah. Ya, mulai belajar, hindari riba. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang yang lemah. Amin. Kalau buka usaha, bisnis juga. Belajar ya. Itu bukan saran, itu bukan cara untuk mendapatkan berkat, bukan. Ya. Karena di dalam unsur mencari riba itu tidak ada kasih sama sekali. Walaupun Anda menolong. Ya. Betul, Saudara. Ada orang-orang sampai bilang, aduh, saya pinjam dari rentenir ini. Seperti leher kecekek, betul enggak? Baru terima sudah dipotong. Tiap hari ditagih, enggak kalau macam gitu. Enggak sempat ke toilet aja. Gitu. Bayangin, Saudara. Nah, jangan sampai, Saudara, hal seperti ini kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Keluaran 3, ayat 21 sampai 22. Keluaran 3 ayat 21, 22. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hamba. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya. Perkenakan kepada anak-anakmu laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nah, saudara, kalau Tuhan sudah bertindak dan itu menjadi bagianmu, apa yang terjadi? Itu orang nggak sayang harta lagi. Ketika orang Ibrani atau orang Israel itu mau keluar dari Mesir, benar dia kan budak. Ketika mau keluar, bos-bosnya itu nanya, kamu mau pergi ya? Kamu butuh apa? Nah gitu ya. Ambil aja tuh. Gitu enggak? Dia masuk ke rumahnya nyonyahnya itu ya. Dia lihat leher nyonyahnya ada kalungnya. Aku mau dong kalung itu. Nih kasih. Aku mau gelangnya dong. Nah, itu di brankas ada apa itu? Tolong buka. Itu benar-benar saudara. Ya dong, kuras. Ya dong. Wah saudara. Tuhan membuat hatinya orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel. Ya, itu kayak semacam kena gendam dulu. Anda ngerti ya? Jadi itu kayak orang kena gendam dulu ya. Ya, saya punya murid ya, ponakannya tantenya kena gendam, ya, kayak orang linglung, gitu. Dituntun masuk rumah, suruh buka lemari, gitu, digiring ke bank, kalau macam gitu ya, sampai akhirnya selesai, dilepas lagi, pulang. Setelah itu dia baru sadar, gitu, baru sadar semuanya sudah habis, ya. Wah, saudara,
Ketika saya dengar begitu, ya memang duit nggak bisa balik. Tapi hatinya luka ya. Apa yang saya lakukan? Saya sembuhkan hatinya. Saya cuma bisa berdoa. Nggak bisa gantiin duitnya. Saya doain supaya dia tenang kalau macam gitu ya. Nah, terus saya bilang sama tante, makanya deket sama Tuhan. Gitu, gitu. Nah, ikut pemuridan. Gitu. Nah, saya gituin. Gitu. Supaya apa? Supaya nggak kena gendam. Nah, saudara, lah bicara kayak gendam tadi itu saya tuh mulai berpikir ya, itu kayaknya terhipnotis seperti gitu loh. Siapa yang membuat? Tuhan sendiri. Kenapa? Memang Tuhan ya mau. Bayangin saudara ya, dulu kelihatannya bangsa Israel itu kan diperbudak, dimanfaatkan oleh orang Mesir supaya orang Mesir jadi kaya, betul? Siapa yang kerja? Orang Israel. Dipaksa kerja supaya orang Mesir kaya, betul? Tapi akhirnya happy endingnya Anda lihat. Ketika orang Israel itu harus berpisah dengan orang Mesir, harta yang dikumpulkan oleh orang Mesir itu, siapa yang bawa? Orang Israel. Pernah berpikir seperti itu enggak? Pernah berpikir seperti itu enggak? Ketika Tuhan membukakan, menyingkapkan rahasia ini, wah saya bersyukur. Apapun ulah daripada orang fasik, orang dunia ini, jangan membuat hatimu kecewa. Jangan membuat hatimu marah. Semua itu mereka lakukan. Ujung-ujungnya, harta orang fasik disimpan untuk orang-orang benar. Amin. Gak percaya? Buktiin aja sebentar lagi. Siapin lumbung Anda. Ya loh. Kalau udah dapat jangan lupa saya. Ujung-ujungnya ada pesan sponsor. Enggak lah, saudara. Kalau sudah dapat, bersyukurlah kepada Tuhan. Maksud saya gitu. Nah, belajar ya. Ini pengalaman orang-orang Israel ini. Luar biasa. Tapi saudara jangan kasar cara ngambilnya. Ayat ini kadang-kadang dipakai oleh orang-orang yang dalam tanda kutip gitu ya. Saya nggak sebut alirannya. Kalau doa, mari kita gedor pintu surga. Kita dobrak pintu surga. Mari kita rampok harta orang-orang fasik itu. Nggak usah begitulah. Walaupun ayat ini bilang, itu enggak ya, di sini memang dikatakan, yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki dan perempuan, demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Lah kata merampasi ini loh, kalau Anda nggak ngerti, itu enggak tahu, rencana Tuhan dari awal, Anda akan jadi perampok, tukang merampas, betul nggak? Anda ngerti ya maksudnya ya? Ada orang doa kadang-kadang gitu, aku rampas, aku rampok, aku gitu. Anda menempatkan diri jadi perampok, perampas. Stop, lakukan itu. Kalau waktu Tuhan sudah terjadi, kondisi yang seperti ini memang kelihatan seperti Anda merampasi. Tapi Tuhan sudah melunakkan dulu hati orang itu. Betul enggak ya? Sebenarnya Anda bukan sedang memaksa dia, enggak. Dia sendiri yang menawarkan. Mau enggak kalung ini? Itu enggak ya? Mau enggak gelang ini? Itu enggak ya? Kamu butuh apa? Gitu ya. Nah, Tuhan membuat dulu hatinya mereka lembut. Memang kelihatannya Anda seperti merampas. Tapi Anda jangan berniat untuk merampas, merampok dalam doamu. Ya, ayo mulai ya. Dalam doa harus penuh dengan kasih. Penuh dengan hati lembut. Jangan arogan. Ya, miliki hatinya Allah yang luar biasa. Nah, pertahankan standar nilai kasih. Karena kasih itu adalah benar. Amin. Jangan sampai tergeser menjadi kasih yang sesat atau rusak. Jaga motivasinya. Oke, ya, malam hari ini kita sudah akhiri tentang kasih yang benar ini. Oke. Nah, puji Tuhan, saudara. Besok kita akan lanjutkan pelajaran kita. Besok pelajaran tentang kebesaran anugerah.
Jangan lewatkan. Ini bagus sekali ya. Bagaimana kita belajar memahami tentang kebesaran anugerah. Kita hidup dalam anugerah, grace itu bagaimana bekerjanya, dan Anda boleh mengalami anugerah Allah dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.